Kali ini saya akan membahas tentang tulang rawan dan juga tulang keras. Jadi di sini bisa kita baca berdasarkan jaringan penyusunnya itu tulang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tulang rawan atau cartilago, kemudian yang kedua adalah tulang keras atau tulang sejati. Sekarang kita awali dengan tulang rawan terlebih dahulu. Tulang rawan itu bersifat lentur, kemudian tersusun atas sel-sel tulang rawan yang mensekresikan matriks berupa hialin atau kolagen. Pada tulang rawan itu banyak mengandung zat perekat berupa kolagen dan sedikit mengandung zat kapur. Itulah sebabnya tulang rawan itu bersifat lentur. Sel-sel tulang rawan atau kondrosit itu dibentuk oleh kondroblas. Kemudian pada masa bayi atau masa pertumbuhan itu sebagian besar tulang masih berupa tulang rawan. Kemudian seiring dengan pertumbuhan bayi dan pertambahan usia, tulang-tulang rawan ini mengalami penulangan atau osifikasi, sehingga tulang tidak lentur lagi, melainkan tumbuh menjadi keras, yaitu berubah menjadi tulang keras. Akan tetapi, tidak semua tulang rawan itu mengalami penulangan atau berubah menjadi tulang keras. Tetapi ada beberapa tulang yang tetap menjadi tulang rawan. Misalnya pada bagian persendian, daun telinga, cuping hidung, dan ruas-ruas tulang belakang. Di sini tulang rawan itu memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah tulang rawan hialin, kemudian yang kedua adalah tulang rawan fibrosa, kemudian yang ketiga adalah tulang rawan elastis. Sekarang kita awali dengan tulang rawan hialin terlebih dahulu. Tulang rawan hialin itu bersifat lentur, kemudian semi transparan dan berwarna putih kebiruan. Tulang rawan ini merupakan penyusun rangka embrio yang akan berkembang menjadi tulang keras. Selain pada embrio, tulang rawan hialin itu juga terdapat pada sendi gerak ujung tulang rusuk, kemudian hidung, bronki, dan trakea. Selanjutnya adalah tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa itu memiliki banyak serabut kolagen dalam matriks. Matriksnya berwarna keruh dan gelap, serta kuat dan kaku. Tulang rawan fibrosa itu terdapat pada tendon dan ligamen. Kemudian yang ketiga adalah tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini berwarna kekuningan. Matriksnya mengandung serabut elastis. Tulang rawan elastis itu terdapat pada daun telinga. Yang A ini adalah tulang rawan hialin. Kemudian yang B ini adalah tulang rawan fibrosa. Kemudian yang C ini adalah tulang rawan elastis. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tulang keras atau tulang sejati. Jadi di sini pembentukan tulang keras itu berawal dari cartilago. Bagi Anda yang lupa apa itu cartilago, cartilago adalah tulang rawan. Tulang keras itu tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang yang membentuk lingkaran. Di tengah-tengah sel tulang terdapat saluran Hebers. Di dalam saluran Hebers itu terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Kemudian pada tulang keras itu banyak sekali mengandung zat kapur dan sedikit mengandung zat perekat. Matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Proses pengerasan tulang itu disebut dengan penulangan atau osifikasi. Jenis osifikasi atau jenis penulangan ini ada dua. Yang pertama adalah desmal dan yang kedua adalah kondral.
Desmal itu merupakan penulangan pada tulang keras. Kemudian untuk kondral adalah penulangan pada tulang rawan. Kondral ini meliputi perikondral dan enkondral. Yang A ini adalah pertumbuhan tulang pada tangan dari bayi sampai dewasa, dilihat melalui sinar X. Kemudian yang B ini adalah proses pengerasan tulang dari bayi sampai dewasa. Sel-sel tulang keras yang telah mati akan membentuk rongga bekas sel tulang yang disebut dengan lakuna. Setiap lakuna itu dapat berhubungan satu sama lainnya melalui saluran-saluran kecil yang disebut dengan kanalikuli. Tulang keras itu terdapat pada seluruh tulang anggota gerak. Lapisan luarnya keras dan mengelilingi rongga yang disebut rongga sumsum. Jadi bisa disimpulkan bahwa tulang itu tidak rapat, tetapi berongga di tengahnya. Seandainya semua tulang rapat tanpa rongga, tubuh kita akan sangat berat dan akan sangat sulit sekali untuk digerakkan. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk tulang lebih rinci. Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.